وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap para kiai, para ustaz, para sesepuh, para penasehat, para hujaj yang hadir pada malam hari ini, terutama pada guru-guru kita yang mulia yang selalu nanti akan hadir, dan yang kami hormati pada Ketua DKM Bapak Ustadz Solihin beserta para jajaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الذي باركنا Ibu-ibu ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohon doanya supaya di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Atau jamaah yang hadir, bila kiranya dalam segi persiapan kami maupun dari konsumsinya, dari tempat kurang memadai. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, ahlan wa sahlan guru kita yang tercinta, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abdul Syukur. Marilah sama-sama kita doakan guru kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri, memenuhi undangan dari panitia Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua diberi taufik hidayah dan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir dalam acara yang mulia ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan mengucapkan kalimat tersebut kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dua kalimat tersebut menjadi salah satu wasilah diterimanya doa kita, dikabulkan hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang kalau secara akal bukan secara keimanan, akal tidak akan menerima. Karena perjalanan yang sebegitu jauhnya bisa ditempuh hanya beberapa jam saja, gak bakalan masuk akal. Tapi insya Allah kita sebagai umat Islam, bukan akal kita yang berbicara, akan tetapi keimanan kita yang berbicara. Kita yakin, percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa demikian? Karena di dalam Isra wal Mi'raj ini ada 3 fase. Ada 3 kejadian. Yang pertama, kejadian Isra. Yang kedua, kejadian Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Ada lagi kejadian yang ketiga, dari langit ke-7 sampai ke Thorful Alam, ya. Jadi 3 fase, 3 kejadian. Kejadian yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perjalankan dari Makkah, dari kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Itu pun nggak sampai di situ. Dalam waktu sesingkat itu Rasul pertama sholat di Thaibah, yang sekarang jadi Madinah. Setelah sholat di Madinah, naik buruk, langsung Rasul diturun lagi sholat di Madian. Naik buruk lagi, Rasul turun lagi sholat sunnah 2 rakaat, turun lagi sholat melaksanakan sholat di mana? Di Turi Sina. Setelah itu Rasul naik buruk lagi dan suruh turun lagi oleh malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu di Baitul Lahmin, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam waktu yang sesingkat itu, tapi Rasul banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul. Bahkan Rasul melaksanakan sholat-sholat sunnah di beberapa tempat. Itu kejadian daripada Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bertanya kepada jamaah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang? Apa? Setelah Isra wal Mi'raj, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti udah tahu nih sholat 5 waktu, ya. Udah tahu berarti, ya, benar. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah mewajibkan kepada Nabi, kepada baginda Nabi dan umatnya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yang pada dasarnya sholat tersebut fardunya ada 50 fardu. Tetapi Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, meminta agar baginda Nabi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta diringankan. Kenapa? Karena Nabi Musa melihat umatnya yang kuat-kuat saja dipardukan oleh Allah, banyak yang tidak melaksanakan daripada keparduan Allah. Apalagi umat ente yang kecil-kecil, orangnya cengeng-cengeng, kasarnya begitu. Kalau orang Duren baru permai, kira-kira kalau ta'ajub, tahu ta'ajub? Apa ta'ajub? Kagum. Kalau kagum, orang Arab itu
Mereka biasanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Kalau orang durian baru permai kira-kira bagaimana? Ada yang masya Allah, ada yang buset. Maaf. Ada yang berjanggit. Ya. Kalau orang Arab ada patah bilang innal Arab idza ta'ajjaba tasabbaha. Sesungguhnya orang Arab itu apabila mereka kagum, mereka bertasbih. Ya. Kita juga mudah-mudahan ya makan apa? Makan martabak telur, enak banget, subhanallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Abdul Syukur yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai hikmah Isra wal Mi'raj di Muhammad SAW. Dan mohon maaf pada jamaah, Ustaz harus meninggalkan acara karena beliau ada acara ceramah lagi. Ketua DKI dalam hal ini Bapak Solihin Anjungan Solihin. Semoga kiai kita yang satu ini Allah berikan keberkahan, kesabaran, semangat untuk terus membangkitkan musola ini menjadi tempat yang sangat bermanfaat buat warga Duren Permai. Manusia spektakuler, manusia yang sangat luar biasa hebat, manusia yang tidak tanding tiada banding, manusia yang sangat mulia dan termulia. Dan satu kita dikatakan laisa fawqahu illallah. Manusia ini nggak ada tandingannya, di atasnya itu udah nggak ada lagi tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia ini lebih mulia dari para malaikat sekalipun. Juga adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Malam ini kita berkumpul untuk memperingati acara Isra dan Mi'raj. Walaupun 1000% saya yakin semua yang hadir di sini gak mengetahui bagaimana perjalanan tersebut dilakukan. Siapa saja yang ditemui oleh baginda Nabi kita Muhammad. Bagaimana ke langit keberapa sampai keberapa, bertemu siapa dan apa yang diperintahkan. 1000% saya yakin gak ada yang tahu cerita detailnya. Betul? Ini generasi akhir zaman. Padahal Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat Rasul SAW terbesar kedua setelah Al-Quran. Perjalanan ini belum pernah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan ini belum pernah ada. Bahkan setelah Nabi Muhammad melakukannya, perjalanan ini hingga detik ini belum pernah ada. Mungkin sebagian dari antum sudah tahu di Australia itu ada sebuah perusahaan yang namanya The Virgin. Perusahaan itu berusaha menciptakan perjalanan wisata menuju Mars. Puluhan tahun berusaha dikembangkan, diwujudkan, tapi hingga detik ini hasilnya nol. Itu baru Mars. Kalau kita mengetahui Pluto, planet terjauh, itu belum dikatakan. Kalau kita mengetahui Pluto itu planet terjauh, itu belum dikatakan langit. Langit itu masih jauh dari itu baru langit pertama. Jadi kalau yang namanya luar bumi ini angkasa bukan langit.
paling jauh, ribuan bahkan mungkin miliaran mil jaraknya atau triliunan, itu belum langit. Langit itu masih jauh dari situ. Dan kitab Sahfatul Tafasir dikatakan langit itu masih jauh dari itu. Ini sampai langit ke-7. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, spektakuler, fenomenal. Jadi gosip-gosip artis ya, fenomenal. Belum pernah ada. Hingga detik ini nggak pernah ada. Karena itu merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuan dari perjalanan itu selain menghibur? Bang ini, Allah merasa perlu untuk memanggil kekasihnya untuk memerintahkan satu bentuk ibadah. Apa itu? Ibadah sholat 5 waktu dari 50 waktu. Jadi sebelumnya itu 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk umatmu? Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi, minta keringanan, umatmu nggak akan sanggup. Benar aja, 5 waktu nggak sanggup, apalagi 50 waktu, betul? Akhirnya Rasul naik lagi minta keringanan, dikasih 5 waktu. Jadi 1 waktu seperti mengerjakan 10 waktu. Dari 50 jadi 5. Turun. Nabi Musa bilang lagi, umatmu nggak akan sanggup, benar? Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad, aku malu untuk meminta keringanan lagi pada Allah SWT. Turunlah dan dikerjakanlah sholat 5 waktu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad melalui Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat. Jauh dari kenyataan. Apalagi sekarang, nantinya 10 tahun, 15 tahun. Kita cuma bisa tunggu kuasa Allah kan kalau begitu. Allah pakai kecelakaan, Allah pakai kecelakaan. Jadi sholat ini merupakan ibadah paling mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan subhanallah, waktu-waktu yang ditaruh oleh Nabi kita Muhammad tidak sama sekali berbenturan dengan aktivitas kita keseharian. Subuh 2 rakaat, bangun tidur santai. Dikasih 2 rakaat kenapa? Karena bangun tidur lemah. Kita kan lemah kalau masalah ibadah, kalau masalah itu kan tetap. Orang ketok-ketok pintu rumah kita jam 3 pagi mau ngantri duit, bangun. Oh, sebuah wih. Jauh kan ketok-ketok suruh puasa saat sahur. Udah masih ngantuk. Atau ketok-ketok tidur pura-pura nggak denger. Pengen duit teman kita nomor 1. Semua itu semua manusia. Ibadah sholat ini 2 diperintahkan di waktu pagi atau subuh. Gak ada mengenai sama sekali dengan aktivitas itu. Kemudian zuhur 4 rakaat. Kenapa kok subuh 2, zuhur 4? Karena kita dari pagi itu lalai pada Allah, sibuk dengan kerjaan. Sehingga kita perlu sesuatu yang menghidupkan jiwa kita agar tidak kesat. Karena orang kalau terlalu banyak bekerja, sibuk, jiwanya kesat. Sehingga timbul apa? Suntuk, gelisah, pusing dan sebagainya. Kebanyakan orang ketika ditimpa kegelisahan, kesuntukan larinya kepada maksiat, sehingga timbul permasalahan baru. Padahal jiwa kita ini hidup karena ruh. Ruh ini dari mana sumbernya? Dari sifat ilahi. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan ruh di dalamnya. Ruh kita ini berasal dari sifat ilahi. Ruh kita ini tidak akan pernah tenang ketika kita ditimpa kegelisahan, kecuali apabila kita bawa kepada sang penciptanya. Dalam satu hadis Rasul SAW bersabda, Rasul itu kalau ketimpa masalah atau ditimpa masalah, bersegera melakukan sholat. Itu udah dikasih tahu oleh Rasul. Beliau bersegera melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka jiwanya tenang kembali. Begitu juga kita di jiwa kita. Kemudian zuhur 4 rakaat. Nggak sama sekali bangunnya atau berbenturan dengan aktivitas kita. Waktu makan siang, kita keluar makan siang, empatkan sholat. Model kayak kita 2 menit kelar sholat. Ya. Paling lama 3 menit model kayak kita nih. Ya paling dibaca surat pendek, ya. Al-Ikhlas, Al-Falah, Al-Baqarah.
Kemudian asar 4 rakaat. Begitu juga itu di luar jam kantor. Asar itu di luar jam kantor. Kalau sekarang misalnya jam kantor mungkin ada jam 5 atau jam 4. Jam 5 atau jam 4. Jam 5 masih kita bisa sholat. Karena waktu asar itu sampai pagi. Tujuannya itu juga untuk merefresh kembali jiwa dari lalai. Kemudian maghrib 3 rakaat, ini menyambut pergantian waktu dari siang ke malam. Juga Allah perintahkan untuk sholat 3 rakaat. Tujuan apa? Menghadapi pergantian waktu. Kemudian isya 4 rakaat. Kenapa? Karena kita akan tidurnya lama, lupa lagi sama Allah. Sehingga dikasih 4 rakaat, chance jadi banyakan sampai bangun lagi. 5 waktu nggak mengenal sama sekali kepada aktivitas keseharian. Kesulitan itu dibawa tenang santai. Kadang ini kesulitan ini besar atau kecil tergantung jiwa kita menyikapinya. Ada masalah kecil, kadang pada jiwa terlalu gelisah, gersang, nggak pernah pikiran rohani, jadi kadang masalah itu besar. Orang menjaga salat 5 waktu kalau jauh dari azab kubur. Azab kubur ini tempat paling serem dan paling menakutkan di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu manzaran qatila wal qabru afdal." Aku nggak pernah lihat pemandangan yang lebih menakutkan. Allah Subhanahu wa taala, amin wa alamin. Untuk sebagai penutup, mohon kesediaannya untuk Habib Jamal untuk membacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa hasanatuna wa qulubana wa qulubana wa tajawaz wa sayyidina. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar dan berdoa maghfirah tasbih dan ya pada tufliqul mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.